Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman. Pada video kali ini saya akan membahas PPT mata kuliah K3 dengan tema atau dengan materi Fire Safety and NFPS. Nah, di sini dibuat kelompok saya yaitu Muhammad Fail Zaki, saya sendiri dengan nomor induk mahasiswa 2024 1037 0110 450 dan juga teman saya Muhammad Sulaiman Rafiq dengan nomor induk mahasiswa 2024 1037 0110 028. Baik, di sini analisis jurnal internasional, analisis kebakaran hutan berbasis GIS, machine learning, dan remote sensing. Untuk topiknya sendiri, jenis kebakaran, metode analisis, NFPA, dan pencegahan berdasarkan dua jurnal internasional. Nah, jurnal yang digunakan dalam studi ini, kami menganalisis dua jurnal internasional utama. Jurnal yang pertama berjudul Assessing Fire Risk Homogeneity and Patterns with GIS and Machine Learning. Jurnal ini tuh membahas prediksi resiko kebakaran terbuka di Republik Ceko menggunakan GIS dan Machine Learning dengan periode data dari tahun 2015 sampai tahun 2022. Data yang diteliti meliputi kebakaran hutan, ladang, dan bahkan padang rumput. Nah, untuk jurnal yang kedua berjudul Advancing Fire Damage Assessment with Aerial Thermal Remote Sensing and AI. Jurnal ini berfokus pada penggunaan citra termal udara dan AI untuk menilai kerusakan akibat kebakaran liar atau wildfire. Kasus yang dianalisis adalah kebakaran Eaton dan kebakaran Palisades di California pada tahun 2025. Oke, next. Pada slide kali ini, dua jenis kebakaran yang dibahas. Berdasarkan kedua jurnal tadi, ada beberapa jenis kebakaran yang dibahas, yaitu yang pertama wildfire, forest fire, dan open fire. Pada jurnal 1 dibahas mengenai open fire, yaitu kebakaran yang terjadi di lahan terbuka tanpa struktur bangunan yang signifikan, seperti di hutan, ladang, dan padang rumput. Sedangkan pada jurnal yang kedua, fokusnya adalah wildland urban interface fire. Ini adalah kebakaran liar yang menyebar dari vegetasi kering masuk ke kawasan pemukiman. Kebakaran jenis ini sangat berbahaya karena tidak hanya membakar lahan, tetapi juga merusak infrastruktur dan mengancam nyawa penduduk di zona transisi tersebut. Ya, untuk faktor-faktor yang menjadi penyebab kebakaran, secara umum faktor penyebab kebakaran dibagi menjadi dua, yaitu faktor alam dan juga faktor manusia. Faktor alam meliputi suhu tinggi, ya, yang dapat meningkatkan risiko ignisi, vegetasi kering yang dapat membuat bahan bakar mudah terbakar, ada juga curah hujan yang rendah karena kelembapan tanah menurun, lalu ada angin kencang mempercepat penyebaran api, petir yang bisa saja menjadi sumber ignisi alami, lalu juga topografi wilayah lereng mempengaruhi arah api. Nah, untuk faktor manusianya sendiri, pembakaran rumput atau lahan seperti yang biasa kita lihat bahkan di Indonesia sendiri ya. Untuk misalnya ada puntung rokok yang dibuang sembarangan, ini juga bisa menjadi salah satu penyebabnya. Ada korek api dan sumber api terbuka, aktivitas manusia di alam terbuka seperti mungkin masak-masak di gunung atau yang lainnya. Ada kelalaian dalam penanganan api, lalu ada arson, pembakaran yang disengaja. Nah, untuk catatan pentingnya, jurnal pertama menekankan bahwa di wilayah beresiko rendah seperti Eropa Tengah, faktor manusia memiliki pengaruh terbesar terhadap munculnya kebakaran. Oke, untuk slide yang selanjutnya, metode jurnal 1, GIS, dan machine learning. Nah, mari kita bedah metodologi jurnal pertama untuk memprediksi risiko kebakaran. Untuk langkah-langkahnya sendiri, yaitu dimulai dari mengumpulkan data kebakaran historis, menggabungkannya dengan data cuaca, geografis, dan kependudukan. Lalu, memetakan lokasi serta menganalisis pola spasialnya menggunakan GIS. Setelah itu, digunakan algoritma machine learning seperti random forest, gradient boosting, K-nearest neighbors, decision tree, dan K-meadows clustering. Tujuannya adalah untuk mengidentifikasi area risiko tertinggi untuk mendukung perencanaan mitigasi yang proaktif. Oke, next. Oke, variabel penting dan hasil penelitian pada jurnal yang pertama. Dalam prediksi jurnal 1 ini, ada 3 variabel penting yang dianalisis. 1. Data kebakaran meliputi lokasi, waktu, dan dugaan penyebab sebagai data historis untuk melatih model. Yang kedua, data geografis seperti elevasi, penggunaan lahan, dan kepadatan penduduk. Untuk yang ketiga, data meteorologi seperti soil temperature,
fault capacity, Haynes Index, serta curah hujan berkala. Hasil penelitian menunjukkan bahwa suhu tanah atau soil temperature dan kepadatan penduduk population density menjadi dua faktor paling penting dalam memprediksi risiko kebakaran. Kita beralih ke metode jurnal yang kedua, remote sensing dan AI. Sekarang kita beralih ke metode ini yang berfokus pada penilaian kerusakan setelah kebakaran terjadi. Data yang digunakan di sini adalah citra thermal udara dari pesawat Viris, batas area kebakaran, fire perimeter, data struktur bangunan, building footprints, serta label kerusakan dari para ahli. Metode ini membaca heat signature atau jejak panas pada struktur bangunan menggunakan data infrared. Dengan bantuan machine learning, sistem bisa langsung mengklasifikasikan tingkat kerusakan bangunan. Keunggulan utamanya adalah teknologi citra thermal ini tetap dapat digunakan meskipun area tertutup asap tebal, atau dalam kondisi cahaya yang sangat buruk. Nah, pada slide ini NFPA 1140 standar for wildland fire protection. Nah, kedua metode canggih ini ternyata sangat berkaitan dengan standar internasional NFPA 1140, yaitu standar perlindungan kebakaran untuk area liar atau wildland, pedesaan, suburban, dan area transisi perbatasan kota hutan atau WUI. Kaitan dengan jurnal 1, mendukung pemetaan zona rawan kebakaran secara spasial menggunakan pendekatan GIS dan machine learning untuk identifikasi area berisiko tinggi. Kaitan dengan jurnal 2, membantu aspek perlindungan bangunan dan kecepatan respons di area pemukiman atau WUI dengan memanfaatkan citra thermal dan AI untuk menilai kerusakannya. Next, pada slide ini yaitu strategi pencegahan kebakaran. Nah, dari hasil analisis kedua jurnal, kami bisa merumuskan strategi pencegahan kebakaran komprehensif yang mencakup 7 langkah penting. Yang pertama yaitu pemetaan risiko menggunakan GIS. Yang kedua, monitoring cuaca secara rutin termasuk memantau suhu tanah dan indeks bahaya. Yang ketiga, pengawasan populasi di wilayah berkepadatan tinggi. Yang keempat, pengolahan vegetasi kering agar tidak menjadi bahan bakar api. Yang kelima, edukasi masyarakat mengenai bahaya membuang puntung rokok atau bakar lahan. Yang keenam, deteksi cepat AI menggunakan citra thermal secara real time. Untuk yang ketujuh, serta peningkatan kesiapan dan evakuasi. Poin utamanya adalah pencegahan tidak boleh dilakukan hanya saat api sudah menyala, melainkan harus dimulai sejak tahap prediksi dan juga pengelolaan wilayah. Oke. Untuk kesimpulan sendiri, sebagai kesimpulan dari presentasi kami, masa depan penanganan kebakaran harus menggunakan sistem manajemen kebakaran berbasis data. Jurnal 1 memberikan kontribusi pada aspek proaktif melalui prediksi risiko kebakaran sebelum bencana terjadi. Sementara Jurnal 2 berkontribusi pada aspek responsif melalui penilaian kerusakan yang cepat setelah bencana terjadi. Jika kedua pendekatan ini digabungkan, maka akan terbentuk alur manajemen ideal dan berkelanjutan, yaitu pencegahan, prediksi, deteksi respons cepat, hingga evaluasi kerusakan. Oke, mungkin segitu saja untuk presentasi dari saya. Saya mewakili teman saya juga. Terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf bila ada kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.